Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Afrita dan hari ini kita akan membahas mengenai mengelola waktu belajar dan bermain saat pembelajaran daring. Wah, pasti beberapa di antara kita banyak sekali nih yang merasa kesulitan untuk mengelola waktu belajar dan bermain saat sekolah online. Kalau gitu kita simak ya pembahasan hari ini. Oke, teman-teman, mengelola waktu sering disebut dengan manajemen waktu, yang artinya perencanaan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip mengelola waktu. Nah, teman-teman, ketika kita sudah berkomitmen untuk mengelola waktu, kita harus ada prinsip atau hal-hal yang kita pegang agar perencanaan waktu kita ini berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan. Ketika kita sudah memiliki tujuan, maka kita tuh akan tahu gitu apa kegiatan dan aktivitas yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah fleksibel. Ketika tujuan-tujuan yang sudah kita terapkan, ketika aktivitas atau kegiatan yang sudah kita susun tidak berjalan dengan sesuai rencana akibat beberapa faktor, kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi nih. Kita harus beralih ke plan B. Seperti itu. Yang ketiga adalah tetapkan prioritas kegiatan. Nah, pasti di sini teman-teman punya beberapa kegiatan ya dalam sehari itu, bisa sekolah online, belajar, jam tambahan, membantu orang tua, berkumpul dengan keluarga, ataupun melakukan hobi. Nah, kegiatan-kegiatan yang berbeda itu pasti memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Nah, dengan tingkat kepentingan itu teman-teman bisa menyusun kegiatan berdasarkan kepentingannya ya. Yang keempat adalah fokus dalam satu waktu dan kegiatan. Nah, dari banyak kegiatan yang Kaprita tadi sempat sebutin kayak belajar, sekolah online, melakukan hobi, itu adalah suatu kegiatan yang berbeda. Jadi di mana satu kegiatan itu harus dilakukan dengan sangat fokus. Jadi sangat dihindari untuk multitasking gitu. Yang kelima adalah kegiatan yang seimbang. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki kegiatan yang banyak, misal kegiatan kita ada yang serius nih, belajar, sekolah online, terus kegiatan yang refreshing seperti melakukan hobi ataupun berkumpul dengan keluarga, itu harus seimbang dilakukan agar kita juga tetap semangat untuk melakukan kegiatan dan tidak bosan dengan kegiatan yang itu terus gitu. Yang selanjutnya adalah berani menolak ajakan yang tidak penting. Jadi begini teman-teman, ketika kita sudah menyusun kegiatan, itu pasti ada aja ajakan seperti bermain game, misalkan temennya ngajakin main game dan ajakan itu bertabrakan dengan waktu belajar yang telah kita susun. Jadi jangan takut untuk menolak ajakan tersebut karena mungkin main game kurang penting ya dari belajar. Jadi kita nggak perlu takut untuk menolak hal itu gitu. Dan yang ketujuh adalah do it now atau kerjakan sekarang. Nah, teman-teman, perencanaan waktu tidak hanya sekadar direncanakan saja ya, karena itu butuh pengaplikasian, butuh dikerjakan. Jadi perencanaan yang baik adalah rencana yang dikerjakan. Jadi tidak hanya direncanakan, teman-teman harus melakukan rencana yang sudah disusun tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah mengelola waktu bagi pelajar. Nah, pas banget nih untuk kita sebagai murid yang sekarang lagi sekolah online ya. Yang pertama, tulis seluruh kegiatan sehari-hari kayak misalnya sekolah online, belajar jam tambahan, melakukan hobi, berkumpul bersama keluarga, itu ditulis apa aja kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, yaitu menyusun skala prioritas. Jadi, teman-teman di sini
diarahkan untuk menyusun kegiatan berdasarkan kepentingannya nih. Misalkan kita sebagai pelajar kan, tugas atau tanggung jawab utama kita adalah sekolah dan belajar ya. Jadi itu nomor satu kepentingannya. Jadi diurutkan berdasarkan kepentingan. Yang pertama tadi sekolah online, belajar, mungkin nanti yang kedua adalah membantu orang tua, yang ketiga adalah berkumpul bersama keluarga, dan yang keempat adalah melakukan hobi untuk refreshing teman-teman sendiri gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari penyusunan skala prioritas kegiatan. Yang ketiga adalah membagi tugas yang banyak menjadi kegiatan yang lebih kecil. Nah, mungkin bagi kita pelajar nih, dikasih tugas yang banyak itu merupakan hal yang berat ya. Jadi untuk kita nggak mikir kalau tugas itu berat, kita bisa membagi kegiatannya jadi sub-sub yang kecil. Misalkan kita dapat tugas bahasa Inggris tentang grammar nih, kita bisa nih bagi sub kegiatan dari grammar. Misalkan kita mau belajar yang untuk subjek A dulu, lalu kita belajar untuk subjek B dulu, kayak gitu. Yang keempat adalah meluangkan waktu untuk kegiatan kreatif atau hobi. Nah, sebenarnya sempat disinggung juga di slide yang sebelumnya kalau kita tuh harus seimbang ya dalam mengelola waktu. Jadi jangan hanya kegiatan-kegiatan yang menguras pikiran kita saja, namun kita juga harus melakukan kegiatan yang merefresh otak kita gitu. Yang kelima adalah meluangkan waktu istirahat. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan sehari-hari, namun kita juga harus meluangkan waktu nih untuk istirahat fisik kita maupun psikis kita, supaya kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari itu tetap sehat, baik jiwa maupun fisiknya gitu. Ada keterampilan dalam mengelola waktu. Nah, jadi dalam mengelola waktu atau merencanakan kegiatan ini kita harus punya keterampilan ya agar berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah penetapan prioritas. Jadi teman-teman harus menyusun kegiatan dan tugas-tugas berdasarkan urutan kepentingannya. Hal ini udah disinggung di slide sebelumnya. Dan yang kedua adalah penjadwalan. Teman-teman setelah menetapkan kegiatan berdasarkan kepentingannya, teman-teman harus tahu nih, harus mengalokasikan waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Misalkan teman-teman mau belajar hari ini, mau belajar matematika, teman-teman harus menentukan nih durasi belajar matematika itu mau berapa jam atau berapa menit, kayak gitu. Masih tentang keterampilan dalam mengelola waktu, yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, setelah membuat skala prioritas kegiatan dan penjadwalan waktu kegiatan, hal yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan apa yang sudah direncanakan tersebut, karena sebaik-baiknya perencanaan adalah rencana yang dilaksanakan. Nah, itu saja materi dari Kak Prita. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah memahami untuk materi kali ini. Semoga kita bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan mengelola waktu kita dapat memanfaatkan waktu dengan sangat baik sehingga kegiatan yang kita lakukan itu efektif dan efisien. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.